Presiden paling nekat di dunia dari memburu geng hingga mengguncangkan pejabat korup, guys. Inilah presiden paling gila di dunia. Setelah sukses membuat geng kriminal terkencing-kencing ketakutan, sekarang ia mulai membuat para pejabat korup gemetar menunggu giliran. Ada sebuah negara kecil di Amerika Latin yang dahulu dikenal sebagai salah satu negara paling berbahaya di dunia. Namanya El Salvador. Bertahun-tahun rakyatnya hidup dalam ketakutan. Kelompok kriminal menguasai jalanan, para pedagang diperas, masyarakat takut keluar rumah, bahkan di beberapa wilayah, geng kriminal seolah-olah berkuasa daripada negara. Lalu datang seorang presiden bernama Nayib Bukele. Banyak orang meragukannya, banyak yang menganggap El Salvador sudah terlalu rusak untuk diselamatkan. Namun, Bukele tidak memilih diam, guys. Ia memilih bertindak, ia mengerahkan aparat secara besar-besaran. Ia memburu jaringan geng yang selama ini bertahun-tahun meneror rakyat. Ribuan orang yang diduga terlibat dalam kelompok kriminal ditangkap. Wilayah-wilayah yang sebelumnya dikuasai geng mulai diambil kembali oleh negara. Pesannya sangat jelas, negara tidak boleh kalah dari penjahat. Pemerintah harus hadir ketika rakyat hidup dalam ketakutan. Langkah Bukele memang keras, guys. Bahkan kebijakannya menuai banyak kritik, terutama terkait penangkapan massal, proses hukum, hak asasi manusia, dan semakin besarnya kekuasaan presiden. Namun para pendukungnya melihat satu perubahan besar ternyata. Sekarang rakyat yang dahulu takut keluar rumah mulai berani beraktivitas. Pedagang mulai kembali membuka usaha, jalanan menjadi lebih aman, pariwisata mulai berkembang, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah pun meningkat. Setelah menghadapi geng kriminal, Bukele kemudian menyampaikan pesan yang tidak kalah keras kepada pejabat. Negara tidak boleh hanya berani kepada penjahat jalanan, tetapi takut kepada pejabat yang merampok uang rakyat. Karena seorang pejabat korup juga bisa menghancurkan negara. Bedanya, mereka tidak membawa senjata di jalanan, mereka memakai jabatan, kekuasaan, dan tanda tangan. Uang yang seharusnya digunakan untuk sekolah, rumah sakit, jalan, lapangan pekerjaan, dan bantuan rakyat justru masuk ke kantong pribadi. Inilah yang membuat nama Nayib Bukele semakin dikenal dunia. Ia dianggap sebagai pemimpin yang berani menghadapi kelompok yang selama ini merasa tidak bisa disentuh. Namun tentu saja ya, Indonesia tidak bisa meniru El Salvador secara mentah-mentah. Indonesia jauh lebih besar, penduduknya jauh lebih banyak. Masalahnya juga jauh lebih kompleks. Kita memiliki demokrasi, konstitusi, lembaga hukum, dan sistem pemerintahan yang harus tetap dijaga. Tetapi ada satu pelajaran yang bisa kita ambil ternyata. Seorang pemimpin harus memiliki keberanian, berani melawan korupsi, berani menghadapi mafia, berani membersihkan birokrasi, berani menyentuh orang-orang kuat yang selama ini merasa kebal hukum. Hari ini, Presiden Prabowo sedang memimpin Indonesia menghadapi berbagai persoalan besar. Korupsi masih terjadi, mafia masih bermain di berbagai sektor, kebocoran anggaran masih merugikan negara, dan rakyat kecil menjadi pihak yang paling merasakan akibatnya. Untuk Bapak Prabowo, rakyat tidak hanya membutuhkan pemimpin yang pandai bicara, Pak. Rakyat membutuhkan pemimpin yang berani bertindak, berani menghadapi mafia besar, berani membongkar jaringan korupsi, dan berani memastikan hukum tidak hanya tajam kepada rakyat kecil, tetapi juga tajam kepada orang-orang yang memiliki uang, jabatan, dan kekuasaan. Kisah Nayib Bukele menunjukkan bahwa negara yang dianggap hampir kalah pun masih bisa berubah ketika pemimpinnya berani mengambil tanggung jawab. Tentu keberanian harus tetap berjalan bersama hukum, Pak. Ketegasan harus tetap dikawal oleh keadilan. Dan kekuasaan harus tetap digunakan untuk melindungi rakyat, bukan menindas rakyat. Untuk teman-teman, bantu sebarkan video ini biar sampai ke telinga Bapak Prabowo. Biar Bapak Prabowo tidak gentar memberantas korupsi dan mafia-mafia yang merugikan negara.